Altcoin apa sih yang bagus nanti di tahun 2025 yang katanya akan naik? Nah, di video kali ini gue akan bahas cryptocurrency yang menurut gue bisa banget dijadikan pilihan tahun 2025 ini. Nah, tapi sebelum gue bahas cryptocurrency apa saja, gue mau disclaimer dulu ya bahwa video ini bukanlah saran untuk membeli ya ataupun investasi. Oke, jadi video ini adalah untuk edukasi. Gua pun akan membeberkan cryptocurrency pilihan gua di tahun ini dan juga beserta penjelasannya juga serta risetnya juga ya. Jadi buat teman-teman wajib riset sendiri terlebih dahulu karena kalau teman-teman memutuskan untuk beli atau invest itu adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, jadi kita akan langsung lihat aja bagaimana sih pembahasannya. Oke, jadi ini adalah cryptocurrency pilihan gue di tahun 2025 ya. Jadi gue ada kurang lebih sekitar 6 pilihan. Walaupun sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi kurang lebih sudah gue kategorikan ya teman-teman di sini. Jadi, pilihan yang pertama tentunya ini adalah koin yang pasti teman-teman tahu ya, yaitu adalah Bitcoin ya. Kalau misalnya teman-teman mau mulai investasi kripto, bingung harus pilih koin yang mana, saran gue ya beli Bitcoin aja. Kalau misalnya teman-teman belum pernah invest di cryptocurrency sama sekali ya. Kenapa di Bitcoin? Karena yang lagi hype sekarang, yang sangat-sangat hype jelas adalah Bitcoin ya. Sedangkan alternatif koin yang lain itu masih ada di bawah Bitcoin. Jadi kalau teman-teman masih pemula dan belum pernah investasi atau beli cryptocurrency, saran gue mulainya dari beli Bitcoin dulu. Karena Bitcoin ini adalah emas di dunia digital, jadi di antara semua yang diakui sebagai emas di dunia digital ini hanya Bitcoin. Yang kedua, ya Amerika juga akan mulai membeli ya. Jadi kan kita juga tahu kemarin Donald Trump terpilih ya, dan tanggal 20 Januari ini akan ada pelantikan yang harapannya dengan pelantikannya Donald Trump dan Amerika akan mulai membeli Bitcoin 200.000 Bitcoin setiap tahunnya. Jadi ini katanya Donald Trump ya. Jadi kalau kelas negara Amerika Serikat aja mau beli dan dijadikan reserve, menurut gua harganya pasti akan naik ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa Bitcoin itu benar-benar ada di peringkat pertama. Dan juga seperti yang teman-teman tahu, yang ada ETF-nya, Exchange Trade Fund, yang udah masuk ke dunia TradFi. Jadi kan Bitcoin ataupun altcoin lainnya itu masih ada di dunia yang benar-benar decentralized. Tetapi dengan adanya ETF Bitcoin, ya orang-orang TradFi yang uangnya itu uang yang traditional finance, itu bisa masuk juga ke Bitcoin lewat ETF Bitcoin. Jadi menurut gue ini sangat-sangat potensi untuk Bitcoin ya. Makanya dari kemarin juga banyak yang bilang Bitcoin akan ke 150.000, 200.000. Gue sendiri percaya ya, bahkan di tahun 2030 mungkin masuk ke 1 juta dolar ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa kalau teman-teman mau beli Bitcoin, ya lebih baik kalau mau mulai investasi kripto, lebih baik mulai dari Bitcoin. Gue sendiri menjadikan Bitcoin sebagai pilihan gue di tahun 2025 ya. Lalu yang berikutnya, tentu saja pilihan kedua jatuh di tangan Ethereum ya. Kenapa Ethereum gitu kok? Kenapa Ethereum? Karena Ethereum ini mau bagaimanapun juga bisa dibilang sebagai ratunya altcoin ya, di mana dia berdiri di second atau ranking kedua dari coinmarketcap.com ya. Jadi market cap-nya itu udah benar-benar sangat besar. Yang artinya altcoin juga Ethereum juga merupakan altcoin dengan ekosistem yang paling besar di dunia ya. Jadi udah lama dari 2017 dan juga ekosistemnya udah bener-bener gede sekarang teman-teman ya, walaupun ada pesaing-pesaingnya tapi tetap gak ada yang bisa ngalahin Ethereum sampai sekarang. Dan walaupun memang Ethereum ini banyak masalah juga ya, seperti gas fee yang mahal dan juga kecepatan transaksi yang sangat-sangat rendah ya dibandingkan dengan yang altcoin yang rilis sekarang. Tapi bukan gosipnya, memang Ethereum sendiri sudah berencana untuk melakukan upgrade ya di akhir 2024 atau di awal 2025 ya, which is sekarang udah 2025, artinya di Q1 2025 harusnya akan ada upgrade Ethereum Pectra, yang mana di sini mereka ingin mengatasi masalah fee dan kecepatan transaksi per second-nya ya, supaya bisa mengimbangi Solana yang sebagai saingan terbesarnya. Dan kalau misalnya ada upgrade seperti ini, menurut gue tentunya Ethereum bisa naik tinggi ya. Apalagi kalau gue lihat harga Ethereum itu dibandingkan dengan koin-koin potensial lainnya itu masih tergolong rendah ya kenaikannya. Jadi ini masih sangat potensial. Dan yang keempat, tentunya sudah ada ETF Ethereum ya. Jadi ini adalah cryptocurrency kedua yang bisa masuk ke Exchange Trade Fund ya. ETF Ethereum, ya, kalau yang lain belum ada, jadi tentunya ini ada di peringkat kedua pilihan kalau teman-teman atau kalau gue mau masuk ke dunia cryptocurrency ya. Dan
Yang terakhir teman-teman ya, dimana kan banyak yang dari kemarin bilang kapan nih altcoin season nih. Altcoin season itu hanya akan bisa dimulai jika ya Ethereum itu naik tinggi teman-teman. Jadi biasanya selalu dimulai dari Ethereum. Karena Ethereum itu punya jaringan ekosistem terbesar. Jadi kalau teman-teman berharap wah Ethereum nggak akan naik, berarti teman-teman jangan mengharapkan altcoin season akan muncul ya, karena akan susah ya, walaupun dibilang kan ada Solana, kan ada jaringan lainnya, ya kalau Ethereum nggak naik ya belum bisa dikatakan altcoin season. Jadi kalau semuanya menunggu altcoin season, berarti menurut gue sendiri ya Ethereum harus naik dan berarti ini ada di kemungkinan terbesar kedua sebagai altcoin yang potensial di tahun 2025. Ya, oke, jadi itu untuk koin-koin besar ya. Jadi sekarang gitu teman-teman ya, koin-koin lainnya ada nggak kok selain Ethereum sama Bitcoin? Kalau Ethereum Bitcoin udah tau lah gitu. Nah ini adalah salah satu koin yang gua jagokan ya, yaitu BGB ya atau BGB Native Token Bitget ya. Mungkin ini banyak orang yang belum tahu juga, gue lihat juga jarang yang bahas ya di YouTube. Mungkin salah satunya cuman gua ya. Dan kenapa sih gua merasa BGB ini bisa menjadi salah satu koin potensial tahun 2025? Karena yang pertama ya, buat teman-teman yang belum tahu, BJB itu adalah koin native dari exchange Bitget ya. Sifatnya mirip dengan BNB. Kalau teman-teman tahu BNB ya, BNB kan adalah koin native dari Binance. Dan teman-teman lihat sendiri ya, BNB itu benar-benar tinggi harganya, masuk selalu ke dalam top 5 coinmarketcap.com. Top 10 lah ya, kadang-kadang keluar juga. Dan gue inget banget gitu, harga BNB itu dulu masih murah banget ya, masih cuman berapa ratus ribu rupiah, tapi sekarang teman-teman lihat sendiri deh harganya udah 10 juta rupiah. Jadi gue melihat potensi yang besar juga sama seperti BNB di BGB ini ya, mumpung masih murah gitu. Ya, karena exchange-nya juga masuk top 6 di dunia, terus sistemnya juga sama nih, ada sistem burn ya quarterly di tahun 2025 ini bakal ada lagi. Jadi buat teman-teman yang ikutin nih harga si BGB ini kan kemarin itu harganya cuma $1 kan, tapi sejak di burn sekitar 40% harganya naik sampai $8 teman-teman. Nah, apakah dia masih bisa naik lagi selama sistem burn ini ada? Menurut gua harganya harusnya akan terus naik. Ya, jadi ini sangat-sangat potensial. Buat teman-teman yang masih kurang yakin, teman-teman lihat BNB deh. BNB itu burn berkali-kali yang akhirnya membawa harga BNB itu seperti sekarang. Ya, jadi itulah kenapa menurut gue BGB ini mumpung masih murah tentunya bisa jadi salah satu potensial. Jadi makanya gue pilih BGB ya. Dan selain itu memang dibandingkan BNB, kalau ditanya kenapa nggak BNB aja sih kok? Karena rebate di launch pool-nya itu gue hitung-hitung selalu lebih besar di Bitget. Wajar lah ya, karena kan BNB itu sangat gede. Binance udah top 1 di dunia. Bitget itu masih lebih kecil. Jadi menurut gue tentunya kalau kita mau cari pundi-pundi cuan untuk investasi dapat rebate dan sekalian menunggu harganya naik tinggi, ya menurut gue BGB bisa jadi pilihannya. Oke, kalau teman-teman nggak suka ya dengan, aduh BGB gue takut nih scam nih atau gimana gitu, teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Ya teman-teman bisa pilih koin-koin yang lain, yang exchange yang lain, mungkin BNB aja kalau mau lebih safe. Atau kalau teman-teman penasaran sama koin exchange lainnya seperti OKB atau KCS, itu boleh juga. Tapi menurut gue sendiri, gue cuman masuk di BNB dan juga BGB. Karena menurut gue yang paling potensial sekarang BGB. Kalau untuk mempertahankan nilai ya, supaya lebih aman ya BNB. Gitu, oke? Jadi ini untuk koin-koin dari exchanger ya. Oke, next. Selain BGB, ada lagi nggak? Ada, ya Solana udah pasti ya. Karena Solana itu juga merupakan top 5 di coinmarketcap.com ya. Kemarin baru aja kesalip sama XRP. Dan merupakan ekosistem layer 1 terbesar setelah Ethereum ya. Jadi tentunya Solana ini pastinya kedepannya akan bertumbuh terus ya. Banyak orang kaya raya dari meme coin yang dibuat di jaringan Solana. Dan juga fee transaksinya jauh lebih murah dari jaringan Ethereum, walaupun tetap kalah ya dari segi kebesaran dan network dari Ethereum ya. Makanya sampai sekarang Solana menurut gue masih di bawah Ethereum. Walaupun ya katanya kan Solana tuh Ethereum killer segala macam, tapi menurut gue masih bersaing lah sampai sekarang ya. Nah, terus ada lagi yang menurut gue penting banget nih Solana itu kenapa masih potensial, karena nanti teman-teman tahu ya bahwa Bitcoin dan Ethereum hanya dua kripto itu saja yang ETF-nya sudah disepakati atau disetujui.
Nah, Solana itu mungkin akan disepakati juga dan mungkin akan menjadi yang ketiga nih di tanggal 23 Januari. Ini deadline-nya loh, keputusan dari Grayscale ETF Solana yang udah diajukan sama Grayscale ya. Nah, kita tunggu aja, moga-moga harga Solana bisa terbang tinggi akibat ini. Intinya kalau dia udah masuk ETF Solana, apakah dia akan menjadi lebih perfect? Tentunya iya ya teman-teman ya, karena institusi besar akan masuk ke Solana. Oke, next selain Solana ada lagi nggak Koha? Tentu saja yang lagi naik-naiknya banget ya, yang dari kemarin paling sering gue bahas, Ripple XRP ya, yang kita udah bahas dari harganya cuma 0,6, sekarang udah naik sampai ke $3 dan menyalip Solana di urutan top 3 coinmarketcap.com ya. Dimana gue nggak usah terlalu banyak bahas utility dari si Ripple ini ya, tapi gini, ada beberapa hal yang menyebabkan si Ripple ini naik, yang yang pertama nih, itu adalah ini adalah koin buatan Amerika. Jadi Donald Trump kemarin menang dan ketika menang dia bilang bahwa dia akan lebih mendukung cryptocurrency yang merupakan buatan Amerika ya. Dan disitulah gue lihat koin-koin Amerika itu banyak yang terbang. Makanya mungkin seperti Ethereum dan koin-koin lainnya ada yang nyangkut ya. Nah, kita harus lihat narasi yang akan terjadi di Q1 ini. Menurut gue narasi yang paling besar adalah narasi koin-koin Amerika Serikat. Ya, kemungkinan koin-koin yang didukung di Amerika Serikat itu akan naik ya. Salah satunya adalah Ripple. Apalagi didukung sama ini ya, 20 Januari Gary Gensler dipecat nih sama Donald Trump ya, dari ketua SEC. Yang mana teman-teman tahu lah yang ngikutin gua perkembangan ketika gua bahas XRP ya, gua selalu bahas bahwa Ripple itu nyangkut gara-gara SEC. Nah sekarang SEC-nya sudah benar-benar akan diganti ketuanya menjadi yang lebih mendukung Ripple dan juga cryptocurrency. Ya, dan satu lagi teman-teman, oke ini salah tulis ya. Ini maksudnya ETF XRP kemungkinan diterima sampai 70%. Jadi karena perkembangan kasusnya yang udah jelas memenangkan XRP ya, aja si ETF XRP-nya sendiri kemungkinan akan disepakati juga dan juga mungkin akan menjadi yang ketiga atau yang keempat setelah Ethereum atau Bitcoin ya. Jadi pokoknya kalau udah masuk ETF, menurut gue itu udah koin-koin yang luar biasa lah, yang potensi kenaikannya tinggi. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu misalnya koin-koin Amerika yang lain, yang mana sih yang bagus-bagus? Kalau gue lihat sih ada beberapa ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada XLM, Stellar Lumen, Ondo, AAV, LTC ya. Kalau teman-teman penasaran yang lainnya apa, nanti teman-teman bisa cari sendiri atau akan gue buatkan video yang membahas lebih lengkap tentang ini. Oke? Oke, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir teman-teman, ini adalah altcoin yang menurut gue sangat potensial ya, yang baru rilis ya. Ini gue bahas karena menurut gue ini adalah salah satu altcoin yang sangat-sangat potensial di tahun 2025 dan bukan koin dinosaurus ya, bukan koin lama. Yaitu adalah HYPE atau Hyperliquid. Di mana Hyperliquid ini adalah koin yang ada di Future Decentralized Exchange. Jadi buat teman-teman yang tahu Decentralized Exchange kan biasanya spot semua ya, belum ada yang sampai ke Future. Ya, Future itu biasanya hanya dimiliki oleh CEX ya, atau Centralized Exchange. Nah, dengan adanya ini, maka ini merupakan terobosan teknologi yang di dunia DEX ya, dimana kalau gue lihat juga tidak hanya teknologinya luar biasa, komunitasnya juga berkembang pesat ya, dan ada beberapa poin penting yaitu si Hyperliquid ini tidak terima investment, padahal udah gede banget loh sekarang ya. Bayangin bisa segede ini tanpa ada investasi dari institusi besar, jadi kan harganya nggak dipengaruhi sama mereka ya. Dan segala keuntungan fee dari trading, karena kan biasanya ketika trading itu pasti ada fee-nya ya, karena kan fee-nya itu dipakai kemana gitu. Nah fee-nya itu ternyata digunakan untuk buyback hype ya, jadi koin hype-nya tuh dibeli terus. Nah kalau seperti ini menurut gua hype ini bener-bener potensinya besar banget ya, karena koinnya pasti akan naik terus kan, di buyback terus, akan selalu ada dibeli terus. Semakin besar keuntungan hype, maka bisa dibilang semakin besar juga ya kenaikan harga si koin hype-nya. Oke? Dan kalau kita lihat juga pertumbuhannya luar biasa nih semenjak listing, dari pertama kali listing sampai sekarang masih naik terus. Jadi menurut gua sekarang kan harganya juga lagi cukup rendah ya, lagi koreksi. Menurut gua ini adalah apa ya, momen-momen terbaik untuk masuk sebelum harganya terbang tinggi ketika sudah masuk altcoin season. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa gue bahas. Waktunya juga nggak banyak di video ini. Kalau teman-teman mau ada yang dibahas lebih detail lagi, nanti silahkan komen aja di video ini ya. Dan nanti gue janji akan bikin video untuk pembahasan lebih detailnya lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.